FEB, ketemu lagi dengan saya Idri di ruang podcast FEB. Kali ini kita kedatangan tamu, dosen kita dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Ibu boleh kenalan? Oke, baik. Nama saya Kiari Utami. Saya dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Perbankan dan Keuangan. Ya, selamat datang Bu Keri dan salam kenal. Ini first time ya Bu Keri sebagai narasumber di podcast ruang podcast FEB. Oke, saya mau tanya dulu keseharian Bu Keri sebagai apa sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Baik. Keseharian saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini terkait atau menjadi koordinator program studi Perbankan dan Keuangan Diploma 3. Jadi kalau mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau jadi koordinator kurang lebih ya mengurus kegiatan strukturalnya program studi seperti itu, sama dengan Bu Indri tentunya. Ya, tapi tentunya kegiatan Bu Keri sebagai Kaprodi ini hanya sebagai tugas tambahan ya Bu? Yap, betul. Kita punya 3 tugas atau kita sebut juga Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah penelitian, pengajaran, lalu terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah teman-teman, Sobat FEB, Ibu Keri ini memiliki salah satu pengabdian kepada masyarakat, yaitu adalah Bank Sampah Sawo Kencana. Yap. Ya, Bu Keri boleh ceritain nggak apa itu Bank Sampah Sawo Kencana? Oke, jadi sebenarnya Bank Sampah Sawo Kencana ini merupakan mitra abdi mas saya yang terbaru gitu ya. Jadi bisa dibilang Bank Sampah Sawo Kencana ini sudah ada sebelumnya gitu ya, tapi memang sejak 2021 itu saya memang sudah terjun untuk memulai penelitian dan pengabdian tentang bank sampah. Sebenarnya awal mulanya karena diajak sama Ibu Ranila, ya. Tapi berhubung Ibu Ranilanya tugas belajar, saya harus melanjutkan penelitian dan pengabdian di bank sampah. Namun mitra pertama saya itu mati suri. Nah, otomatis saya harus mencari mitra baru kan. Nah, kebetulan ketemu dengan Bank Sampah Sawo Kencana. Dan ternyata Bank Sampah Sawo Kencana ini sudah menjadi mitra beberapa dosen UPN Veteran Jakarta. Ada dengan Pak Budi dari Fakultas Teknik. Jadi Pak Budi bermitra dengan Bank Sampah Sawo Kencana gitu ya, terkait pengadaan mesin cacah sampah plastik gitu. Dan juga ada beberapa rekan-rekan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga bermitra dengan Bank Sampah Sawo Kencana sesuai dengan keilmuannya masing-masing seperti itu. Di sini yang saya tahu ada Ibu Miguna, ada Ibu Marlina, dan juga dengan saya sendiri seperti itu. Nah, jadi setelah kita semua bermitra dengan keilmuan masing-masing, khususnya kalau dari saya pribadi dari Prodi Perbankan dan Keuangan, ini memang lingkup dari pengabdian dan penelitian itu terkait pengembangan sistem informasi transaksi bank sampah gitu ya. Jadi mungkin memang sudah banyak ya aplikasi bank sampah, tapi mungkin kalau yang saya amati itu hanya sekedar pencatatan. Oke, ada sampah masuk gitu ya, dicatat berapa kilo, lalu berapa nilai konversi sampahnya gitu. Tapi yang saya coba kembangkan di sini adalah saya mencoba mengimplementasikan sistem perbankan gitu ya di aplikasi bank sampah ini. Jadi nanti setiap sampah yang dikumpulkan dari masyarakat dikonversi menjadi rupiah. Nah, nanti rupiah itu akan tersimpan dalam bentuk tabungan yang kita kenal sebagai tabungan sampah. Seperti itu. Jadi kalimat dasarnya adalah bank sampah, berarti ini adalah menghimpun sampah ya Ibu? Ya. Sawo Kencana ini nama lokasi? Ya, jadi Sawo Kencana ini memang setelah kami survei itu nama komplek ya. Jadi ada di Cinere itu namanya kalau nggak salah Gria Kencana apa Sawo Kencana gitu. Tapi jadi bank sampah ini punyanya si komplek itu. Gitu. Jadi ada satu komplek di Cinere dan ibu-ibu kompleknya di situ berinisiatif untuk membangun bank sampah yang diberi nama Bank Sampah Sawo Kencana. Oke. Berarti sebenarnya berawal dari permasalahan sampah yang numpuk. Ya, betul. Bu, pertanyaan simpelnya adalah kenapa sampahnya nggak dihimpun aja sama abang-abang tukang sampah? Jadi gini, sebagian besar sampah itu berasal dari sampah rumah tangga. Ya, misalkan sehari gitu ya 1 tong sampah gitu, dan kita udah hidup beberapa hari gitu, berapa tahun gitu ya, itu terakumulasi terus. Jadi memang sampah paling banyak itu berasal dari masyarakat, berasal dari rumah tangga gitu ya, dan itu
kalau terus-terusan begitu tanpa diolah kembali, tanpa dilakukan penanganan, tentunya kan tempat pembuangan akhirnya juga sudah penuh ya teman-teman, seperti itu. Jadi makanya memang Dinas Lingkungan Hidup itu membuat program, ada namanya Sistem Informasi Bank Sampah, yang mana program ini memang diperuntukkan untuk bank sampah gitu yang mau menerima hasil pilahan sampah dari masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi nanti tuh bank sampah ini menerima sampah, misalkan saya anggota dari Ibu Kompleks Sawo Kencana. Ya udah, di rumah saya memilah sampah-sampah saya, misalkan saya memilah sampah botol plastik, saya memilah botol kemasan susu UHT, dan juga kertas-kertas. Nah, nanti sampah-sampah yang sudah dipilah oleh saya dan ibu-ibu rumah tangga atau para rumah tangga ini nanti akan dibawa ke bank sampah untuk dikumpulkan atau untuk dikonversi, juga bisa dikonversi jadi tabungan. Misalkan saya mengumpulkan 1 kilo botol plastik, itu akan dikonversi misalkan 1 kilonya Rp600, seperti itu. Begitu juga yang sampah kertas, 1 kilonya misalkan Rp1.000. Itu jadi setiap jenis sampah yang berhasil dipilah dan dikumpulkan ke bank sampah itu akan dinilai, akan dikonversi jadi saldo tabungan. Jadi memang Bank Sampah Sawo Kencana ini biarpun umurnya masih seumur jagung ya, masih 2 tahun, tapi sudah punya banyak mitra kerjasama, dan sebagian besar aset-aset di sana juga itu hasil hibah dari teman-teman akademisi, seperti itu. Dan prestasinya juga banyak banget. Bank Sampah Sawo Kencana ini, apakah kelompok Abdi Masnya Bu Keri itu mendapatkan dana hibah atau dari dana pribadi nggak? Oke, untuk yang program saya, khusus sistem informasi bank sampahnya, pada saat pertama kali roadmap pertama itu saya dapat dana hibah internal UPN Jakarta itu nominalnya 10 juta. Waktu itu saya pakai untuk bangun website bank sampah. Ya, itu saya peruntukkan untuk mitra saya sebelumnya yang akhirnya mati suri. Nah, jadi otomatis saya harus cari mitra lagi dong ya. Saya cari mitra lagi, ketemu dengan mitra Bank Sampah Sawo Kencana, dan ternyata sistem yang sudah saya bangun ada masalah teknis terkait server ya, sewa server, jadi belum bisa dilanjutkan. Walhasil saya punya teman kenalan IT gitu ya, yang bersedia membantu saya untuk membuatkan kembali sistem informasi bank sampah, tapi basisnya aplikasi handphone, seperti itu. Jadi sistem informasi yang sekarang nih berbasis handphone, jadi lebih mudah untuk teman-teman pengurus Sawo Kencana melakukan pencatatan. Jadi sebenarnya biayanya itu ditanggung sama pihak kelompok Abdi Mas dosen-dosen ya? Mandiri. Oke, terus ada lagi pertanyaan Ibu tentang kendala. Kan sejauh ini tadi Ibu bilang berurusannya sama manusia dan tidak ada nominal rupiah untuk seorang ibu rumah tangga atau ya ibu-ibu lain yang di Kompleks Sawo Kencana. Ada kendalanya nggak sih Bu? Sebenarnya dari bank sampah sendiri, kendalanya itu memang waktu pada saat saya ikut giat bank sampah itu adalah minimnya sumber daya manusia ya. Karena kan di situ ketika masyarakat ngumpulin sampahnya ke bank sampah, kita harus pilih lagi Bu Indri. Kita harus pilih lagi, masukin yang mana botol, terus yang mana kertas, yang mana duplex, dan lain-lain. Botol pun juga kita harus olah lagi, bukan olah ya, kita harus bersihin lagi. Kita harus pisahin dari tutupnya, kita harus pisahin dari kan kalau kemasan tuh ada plastik kemasannya ya, itu harus dipisahin. Jadi benar-benar botol utuh, tutup sendiri, dan kemasan plastiknya juga sendiri. Jadi itu aja udah proses, dan ya memang sebenarnya konstan ya gitu-gitu aja, cuma capek gitu. Dan kebetulan juga di sana kan pengurusnya udah ibu rumah tangga semua gitu. Jadi memang harapan saya sebenarnya kedepannya saya bisa berkontribusi, mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari program studi kami dulu khususnya gitu ya, untuk secara rutin mendampingi dari Bank Sampah Sawo Kencana ini ketika mereka giat sampah, supaya nanti ada yang membantu mereka saat memilah-milah lagi, seperti itu. Jadi memang kalau dari kendalanya itu terkait SDM, dan juga kalau dari kami selaku peneliti gitu ya, karena memang khususnya saya terkait sistem informasi pencatatan ya, karena transaksinya itu masih sepenuhnya donasi gitu ya, jadi memang transaksi simpanan itu belum muncul. Jadi jumlah tabungan nasabah berapa itu masih belum muncul, seperti itu. Ya.
Tapi tadi kan Ibu bicara ada pemilahan sampah ya, sampah dari yang contohnya aja kayak botol harus murni botolnya sendiri kan. Siapa Bu yang mengedukasinya? Nah, jadi kebetulan memang Bank Sampah Sawah Kencana ini giat banget ya Bu. Jadi kalau Ibu lihat di Instagram ya, Bank Sampah Sawah Kencana itu punya segudang aktivitas ya, dimulai dari sosialisasi. Mereka tuh selalu kedatangan sekolah-sekolah SD, biasanya sekolah Islam ya, sekolah dasar Islam gitu ya, mungkin yang dekat sama lingkungan Bank Sampah Sawah Kencana. Itu mereka selalu terima tamu, selalu terima kunjungan dari sekolah-sekolah dasar, yang itu mereka di situ sosialisasi terkait tadi pemanfaatan sampah, pengurangan, pemanfaatan, dan mungkin pengolahan kembali sampah tersebut. Itu terus sudah gitu juga dari foundernya sendiri dengan Ibu Dewi gitu ya, itu beliau juga aktif dipanggil dalam beberapa kegiatan seperti itu. Jadi memang Dengan pemerintah. Kebetulan dengan sesama komunitas yang tentang, ada yang saya tahu itu dengan Kertabumi, dan juga ada beberapa komunitas sampah lainnya gitu ya, yang memanggil foundernya Bu Dewi itu untuk memberikan materi dan atau sebagai jadi narasumber seperti itu. Tapi sejauh ini peran pemerintah ada nggak sih Bu peduli gitu bahwa ini udah ada kelompok ibu-ibu atau kelompok ya komplek lah yang memang udah concern ngurusin sampah? Jadi Bank Sampah Sawah Kencana ini di tahun 2023, tapi saya lupa di bulan apa, itu menang kompetisi se-Kota Depok. Wow. Ya, jadi memang DLH-nya Kota Depok itu kalau nggak salah punya program DLH itu sampah Dinas lingkungan hidup. Ya, Dinas Lingkungan Hidupnya Kota Depok itu punya program untuk bank sampah lomba, dan itu Bank Sampah Sawah Kencana jadi juara pertama gitu ya. Itu salah satu peran dari pemerintah yang mungkin memang sudah mulai membina bank sampah. Dan juga yang terakhir itu Bank Sampah Sawah Kencana juga masuk ke dalam binaan Pegadaian. Jadi Pegadaian juga punya program pembinaan bank sampah, dan Bank Sampah Sawah Kencana ini masuk ke dalam 100 besar nasional gitu. Jadi memang bisa semenjak dibilang, Ibu dan tim kelola semenjak mungkin saya rasa semenjak teman-teman akademisi itu semuanya masuk, berarti at least 2 tahun yang lalu ya? Ya Benar. betul, karena kan lebih dulu Pak Budi mungkin ya, lalu Bu Miguna, dan baru saya gitu. Oke, berarti keren banget Bu ini. Karena lingkupnya tadi kecil ya, komplek kan ya. Bukan lingkup yang tadi Ibu bilang yang besar ya. Bukan. Jadi kalau kita lihat nasabah yang setoran sampah, itu nasabahnya nggak sampai 20 kayaknya. Gitu. Tapi memang tadi karena dia kerjasama dengan komunitas sampah lain. Jadi kemarin ada satu kegiatan dari Kertabumi kalau nggak salah, dia ngadain lomba ke sekolah-sekolah dasar yang paling banyak mengumpulkan sampah botol plastik. Nah, dari hasil perlombaan itu, sampah Kertabumi disetorkan ke bank sampah. Nah, berarti kan ditampung sama bank sampah jual kembali ke bank sampah Indo. Seperti itu. Jadi kita menarik ya teman-teman bicara tentang pola pengelolaannya. Sekarang saya mau ngomongin cuannya. Cuannya. Ibu dapat cuan gak nih? Mungkin kalau Ibu dapat cuan, Ibu bisa influence kepada semua dosen-dosen di sana buat program ya yang seperti ini gitu. Oke, kalau cuan sih saat ini belum ada ya. Memang real lah ya pengabdian. Memang real pengabdian, memang real pengen ngebantu membesarkan atau mengembangkan dari bank sampah ini, karena memang jujur saya pribadi pun khawatir gitu ya, karena memang berasa banget ketika saya di rumah itu memilah sampah, sehingga sampah yang saya taruh luar untuk diangkut sama tim oren itu cuma sedikit Bu Indri. Jadi karena apa? Karena sampah-sampah botol plastiknya sudah saya pisahin, sampah susunya udah saya pisahin, kertasnya juga saya pisahin, tinggal mungkin sampah-sampah organik yang memang belum saya handle seperti itu. Karena sebenarnya ada langkah lagi ya kalau untuk sampah organik gitu ya. Jadi memang kalau misalkan cuan sih belum ada gitu ya. Jadi tapi memang harapan saya ke depannya ketika sistem informasi bank sampah ini sudah settle, sudah firm gitu ya, sudah bisa mengakomodasi seluruh proses transaksi di bank sampah, harapan saya aplikasi saya ini bisa jadi standar aplikasi bank sampah seluruh Indonesia. Amin. Ada nggak sih Bu keterbatasan atau harapan Ibu ke depannya bahwa ini sebenarnya masih ada yang kurang ya, atau saya nextnya akan melakukan itu? Oke, kemarin itu sebenarnya gini sih ya, karena memang masalahnya itu sampah dari rumah tangga, jadi memang sebenarnya harapan kami itu adalah ke depannya
ketika nanti sudah mulai banyak yang merasakan manfaat dari tabungan sampah gitu ya, oh saya bisa punya tabungan sampah nih gitu, misalkan saya tukar mijel, dari mijel saya bisa dapat minyak lagi gitu kan, gitu ya, dan dapat minyak 2 liter gitu misalkan. Ketika sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari menabung sampah, harapan saya lebih banyak lagi masyarakat yang lebih peduli lagi gitu ya untuk memilah sampahnya seperti itu. Dan kalau misalkan kemarin sempat terpikir, jadi sebenarnya di Indonesia ini sudah mulai berjalan nih Bu Indri yang pakai mesin. Bu Indri mungkin pernah lihat mesin botol plastik dari Bank Syariah Indonesia. Ya, tahu. Nah, itu kemarin saya perhatikan mereka masukin botol ya, terus nanti katanya dikonversi gitu ya. Saya belum nyoba sih gitu. Nah, saya sempat kepikiran bisa nggak ya kalau misalkan saya gandeng dunia industri ini, konsep dari konsep dari BSI ini saya gandeng ke bank sampah mitra sama bencana, entah itu jadi penyalur gitu ya dari sampah yang dihasilkan, sampah dikumpulkan dari mesin disalurkan ke bank sampah. Tapi harapan saya sih bisa lebih banyak menggandeng institusi, entah itu dari industrinya, dari pemerintahnya, terus dari yang lainnya seperti itu. Iya, jadi tadi harapannya dari Bu Keri sendiri memang pengen adanya pihak industri atau pihak ketiga ya. Jadi nggak cuma akademisi, masyarakat, tapi harus ada tadi pihak industri yang melibatkan, karena banyak hal yang ya dunia pendidikan juga nggak bisa kasih ya Bu. Contohnya dari teknologi tadi kan ada beberapa hal yang kita belum bisa tadi karena keterbatasan. Oke Bu, terakhir apa motivasi yang bisa Ibu berikan kepada semua teman-teman, baik itu kalangan muda, tua, ya remaja, bahwa memang ya tadi permasalahan sampah itu permasalahan receh, tapi ini bisa berakibat kalau dibiarkan diterus-terusan di tempat pengepul, kita nggak akan tahu kan Bu sampai kapan. Jadi mungkin satu tagline ya teman-teman, sampahku tanggung jawabku. Jadi itu tadi menggambarkan bahwa setiap kita memiliki sampah, kita tahu harus di mana kita membuangnya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Keri sudah meluangkan waktunya untuk mampir di ruang podcast FEB. Dan terima kasih juga untuk Sobat FEB yang telah mendengarkan. Sampai ketemu di ruang podcast berikutnya. Dadah!